Halo, perkenalkan nama saya Kiprina Rizky Amira dengan NIM 22332004 dari Program Studi Pembangunan Sosial 6 akan memaparkan materi terkait dengan strategi pengembangan desa wisata Kampung Jelok di Desa Beji, Kelurahan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, gambaran umum dari desa wisata Kampung Jelok ini. Yang pertama, Kampung Jelok terletak di Desa Beji, Kelurahan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian, desa ini dikenal dengan sebutan Dewi Elok, atau bisa kita lihat Desa Wisata Kampung Jelok. Kemudian, desa ini menawarkan berbagai kegiatan. Yang pertama, ada kuliner, kegiatan alam seperti rafting, pertanian, bahkan juga ada tarian tradisional. Selanjutnya, tahapan siklus dari pengembangan Kampung Desa Wisata Jelok dari mulai tahun 2010 hingga tahun 2025. Dulunya, desa ini merupakan desa yang cukup terisolir. Kemudian, di tahun 1998, muncullah sebuah inisiasi untuk membangun sebuah jembatan menghubungkan desa ini dengan wilayah sekitarnya. Tahun 2010 hingga 2014, muncullah ide untuk menjadikan Desa Jelok sebagai desa wisata. Muncullah ide yang didorong dengan potensi alam dan budaya menjadikan ini tempat wisata yang sangat strategis dengan membangun jalan dan pendukung infrastruktur lainnya. Tahun 2015 hingga 2016, Jelok Resto mulai menarik perhatian pengunjung. Hingga desa ini meraih juara 3 Desa Wisata se-DIY. Kemudian popularitas semakin meningkat. Tahun 2017 hingga 2022 merupakan tahap perkembangan, di mana paket wisata mulai beragam, mulai dari petualangan, edukasi, dan budaya. Namun, dengan perkembangan tersebut terdapat kelemahan. Yang pertama, lembahnya SDM hingga infrastruktur. Selanjutnya, tahap tumbuh berkembang, dimulai dari tahun 2023 hingga sekarang, di mana mulai dengan banyaknya pengelolaan yang mungkin semakin lebih baik. Tabel identifikasi elemen pariwisata. Ini gambar pertama merupakan pintu masuk Kampung Jelok, gapura kayu tradisional yang menjadi ikon pintu masuk Kampung Jelok. Selanjutnya, arko wisata di Sungai Oya. Pengunjung menikmati petualangan di aliran Sungai Oya yang menantang. Selanjutnya, budaya. Masyarakat lokal menampilkan kesenian tradisional dalam acara budaya, memperkaya pengalaman wisatawan di Kampung Jelok. Selanjutnya masuk di bab elemen pariwisata seperti atraksi yang sudah ada meliputi outbound, rafting, jelajah desa, hingga kesenian. Kedua, aksesibilitas seperti jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda berempat, kemudian cukup dekat dengan Yogyakarta kurang lebih 30 km. Lalu yang ketiga, memiliki homestay, warung makan lokal, toilet umum, dan aula serbaguna. Keempat, aktivitas seperti edukasi pertanian dan perikanan, workshop memasak tradisional, dan seni budaya lainnya. Selalu kemudian ada pasar pariwisata dengan wisatawan lokal dari DIY maupun sekitarnya, pengunjung komunitas seperti pelajar, mahasiswa, hingga keluarga. Lalu kemudian industri pariwisata dikelola oleh Prokdawirs. Selanjutnya sumber daya dan lingkungan seperti Sungai Oya dan kebun. Lalu yang terakhir kebijakan dan perencanaan, di mana sudah masuk dalam program pariwisata. Lalu selanjutnya aspek atau efek sosial desa wisata Kampung Jelok bagi masyarakat. Yang pertama, peningkatan partisipasi sosial. Yang kedua, pelestarian budaya lokal. Ketiga, munculnya peran sosial baru. Kemudian peningkatan kesadaran pendidikan dan keterampilan, hingga penguatan solidaritas antar generasi. Efeknya meningkatkan semangat gotong royong dan budaya yang sempat ditinggalkan generasi muda kini mulai dihidupkan kembali dan diwariskan ke anak-anak desa. Tapi, terjadi pergeseran identitas sosial dan peningkatan harga diri karena warga merasa dihargai dan memiliki kontribusi dalam sektor pariwisata. Kesadaran akan pentingnya belajar, keterampilan digital, dan pelayanan wisata makin tinggi terutama di kalangan anak muda. Selanjutnya, tabel identifikasi, risiko, dan mitigasi. Yang pertama, kurangnya promosi digital. Yang kedua, keterbatasan SDM. Ketiga, infrastruktur belum maksimal. Keempat, kerusakan lingkungan akibat aktivitas wisata. Kemudian, ketergantungan pada musim kunjungan karena jumlah wisatawan fluktuatif, hingga pendapatan tidak stabil. Yang selanjutnya, kurangnya inovasi atraksi baru
di mana wisatawan bisa bosan jika tidak ada pembaruan kegiatan atau spot. Upayanya mengembangkan paket wisata tersebut. Selanjutnya, strategi pengembangan berkelanjutan Kampung Jelok. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat lokal. Kedua, diversifikasi produk wisata. Ketiga, pelestarian alam dan budaya. Keempat, penguatan kelembagaan dan manajemen. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas dan amenitas. Dan yang selanjutnya, promosi berbasis digital dan komunitas. Bentuk lembaga pengelolaan yang profesional dan transparan demi membangun sistem pembagian hasil yang lebih adil, menjalin kerjasama dengan dinas, LSM, dan kampus. 5 alat analisis yang digunakan di dalam perencanaan pengembangan desa wisata. Yang pertama, SWOT, dengan menganalisis kekuatan, ancaman, dan peluang. Yang kedua, PESTEL, di mana dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor hukum, politik, sosial, teknologi, bahkan lingkungan. Yang ketiga, 4A, ada attraction, amenitas, accessibility, hingga ancillary service. 4, poster vice versa, di mana adanya persaingan antar destinasi. Dan yang terakhir, value chain, dengan mengidentifikasi nilai yang ada di dalam desa wisata, seperti adanya homestay, kerajinan, bahkan kuliner. Mulai masuk di bab kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa desa wisata Kampung Jelok ini yang dulunya merupakan desa biasa, sekarang menjadi desa wisata yang edukatif. Yang kedua, memiliki peluang potensi yang lebih besar, terutama dari segi promosi, sumber daya manusia, hingga fasilitas. Nah, yang ketiga, kunci keberhasilan dari berkembangnya desa wisata ini cukup adil dengan melibatkan dari peran pemerintah hingga generasi muda. Terima kasih atas perhatian untuk teman-teman semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan mampu bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa.